Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, selamat malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya bikin konten-konten yang terkait dengan perseteruan konflik antara pesulap merah dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir ya teman-teman. Yang memang dikonflikin di sini kan memang sebetulnya juga hal-hal yang kaitannya gaib ya, mediumisasi. Sebetulnya juga simpel ya, kalau ketika kemudian dilakukan pembuktian sebetulnya mudah gitu kan, kita akan selesai masalahnya gitu kan. Ketika Bapak Ustadz Hakim Bawazir meminta bertemu dengan si pesulap merah gitu kan, bisa tinggal saja kan si pesulap merah dites apakah kemudian Bapak Ustadznya bisa memasukkan makhluk halus ke tubuh pesulap merahnya gitu kan. Artinya di situ ada pembuktian, tapi memang di sini memang hal yang simpel, kemudian pesulap merahnya juga malah nggak nemuin gitu kan sebetulnya akan simpel dan akan selesai gitu kan. Artinya di sini memang ada niatan yang lain. Oke lah, terlepas dari itu pesulap merah tampaknya sudah agak jeri ketemu dengan Bapak Ustadz Hakim Bawazir karena udah bikin konten-konten yang lain lagi. Artinya memang ya sudah dilupain aja lah gitu, udah lewat masanya gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, dulu sekitar tahun 2010 saya itu bertugas sebagai pegawai pemerintah di Mid East ya, di Timur Tengah. Saya bekerja di salah satu rumah sakit tertua di Kuwait, di Al-Amiri Hospital gitu kan, dan sibuk banget gitu kan. Dulu ketika saya pulang kerja itu capek pikiran, capek badan, itu hiburan saya waktu itu buka laptop kalau pulang tuh di apartemen. Dan yang sering saya tontonan favorit saya waktu itulah tayangan-tayangan yang kaitannya sama yang mistis, karena memang menarik ya, sebatas hiburan dan sebatas memang untuk pengetahuan gitu kan. Dulu itu kan ada tayangan Dua Dunia, yang mana dulu bintang tamunya ada Bapak Sukemi, saya ingat ada Ustadz Ujang Bustami, Ujang Bustami, kemudian Kang Aat Mubarok gitu kan. Dan salah satunya dulu bintang tamunya yang saya favorit saya adalah Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Pembawa acaranya waktu itu Indah Raharjo. Dan kalau Ustadz Hakim Bawazir itu dulu kalau tampil juga ada partnernya ya, namanya siapa itu, Mbak Umi. Itu saya sering lihat dulu. Bahkan dulu kalau pulang capek itu saya download tuh. Dulu kalau nggak salah Trans TV itu saya masih itu eksternal hard disk saya itu yang tahun 2010-an tuh saya masih punya simpenannya semua. Tayangan-tayangan Dua Dunia. Dulu kan ada itu barangannya Tukul Jalan-Jalan di situ kan, yang di situ bintang tamunya kalau Tukul Jalan-Jalan ada Mbak Risa Saraswati gitu kan. Kadang-kadang ada banyak lah, ada Mbah Bejo segala macam itu kan. Bahkan dulu sebelumnya kalau ada uka-uka yang pembacaranya kan Toro Margen tuh di TPI ya kalau nggak salah. Kemudian Heri Panca ketika ada tayangan uji nyali segala macam. Dulu saya sering nonton karena memang menarik ya gitu kan, sebatas untuk hiburan, karena memang kita manusia ini butuh hiburan, butuh sesuatu yang memang untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi memang kita juga ketika nonton tayangan-tayangan seperti itu jangan sampai ke bawah. Kalau menurut saya sendiri harus ada pegangannya gitu kan, apalagi yang nanti disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat religius dengan keyakinan kita gitu kan. Itu menurut saya pribadi sih gitu kan. Jadi kalau teman-teman kemudian ada yang dianggap saya nyerang sini, enggak gitu kan. Saya pernah nonton gitu kan. Walaupun kemarin itu kenapa saya bahas, karena memang kemudian ketika saya buka beranda YouTube saya kemudian nongol kok ini Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Tapi tiba-tiba memang disitulah kontennya pesulap merah gitu kan. Gitu. Nah, mungkin lagi videonya memang lagi viral, jadi waktu buka YouTube itu kan di beranda muncul ya, mungkin rekomendasi itu teman-teman. Walaupun ketika saya juga kaget ternyata ada punya channel lagi. Kalau dulu kan stasiun televisi teman-teman, Bapak Ustadz Hakim Bawazir tuh Trans TV kalau dulu nggak salah gitu kan ya, Trans TV itu ingat banget saya. Pembawa acaranya cantik, namanya Mbak Indah Raharjo, dulu ingat banget saya. Ada beberapa sih itu kan.
Tapi yang jelas dulu bintang tamunya juga banyak gitu kan. Tapi favorit saya waktu itu Ustadz Hakim Bawazir karena pas gitu dengan apa yang eh, ah, sama prinsip-prinsip saya pas. Walaupun kesini kemudian saya lihat Pak Ustadznya ini punya channel lagi nih gitu kan, siar dalam gerak, terus ada beberapa ya, nah, kayaknya channel-channel yang lain ada beberapa gitu kan. Ketika saya tonton juga saya juga kaget karena memang sepertinya tayangannya sudah agak berbeda gitu kan, agak bergeser gitu kan. Walaupun itu sah-sah saja gitu kan, itu haknya Pak Bapak Ustadz gitu kan. Kalau kita sebagai penonton ya nggak suka kita tonton, nggak suka ya nggak usah ditonton, cari yang lain juga banyak, pilihannya banyak sekarang, namanya nggak kayak dulu ya gitu kan. Yang jelas dulu ada sesuatu yang berbeda gitu kan, yang nggak perlu diungkap. Saya pun juga menghormati itu haknya masing-masing gitu kan. Dan kalaupun memang kemudian ada pihak-pihak yang nggak setuju dengan hal tersebut ya mungkin bisa memberikan nasihat ataupun mengingatkan gitu, tapi dalam jalur etika dan adab ya. Karena umpamanya teman-teman mau bawa mobil gitu dari Jogja mau ke Jakarta kan ke arah apa, mau ke Jakarta malah tujunya ke Surabaya, udah salah jalan jauh dimarah-marahi, malah bodoh kamu, tolol kamu, ini salah jalan gitu kan. Bukannya kita terima dikasih tahu, malah kita kesal lah pastinya, udah kita salah kemudian malah dimarah-marahi itu kan. Itu logikanya, analoginya seperti itu. Nah itu teman-teman, kenapa saya bikin kemarin konten ya, saya cuman kaget aja gitu. Oh lihat ini dulu yang sering saya lihat ini Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Terlepas kontennya ya ya sah-sah saja gitu kan untuk Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Kemudian untuk teman-teman yang nonton ya sah-sah saja. Kenapa kemudian saya kemarin bikin konten, karena memang saya lihat di sini kan kemudian ada, bukan kritik itulah gitu kan, tuduhan-tuduhan yang memang sangat keras gitu kan, tuduhan-tuduhan yang memang nggak berdasar gitu kan. Saya juga sesama muslim gitu kurang srek kalau kemudian dikatakan nih orang-orang ini gitu kan, udah jelas kan disebutkan akan masuk di keraknya neraka. Lu siapa kamu itu bisa kemudian tahu seseorang mau masuk di keraknya neraka? Bukan haknya manusia itu udah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teman-teman, kalau teman-teman itu merasa sesuatunya, melakukan sesuatu yang betul, tetap dalam jalurnya ya gitu kan. Kalau ini bawa-bawa tentang hal-hal yang bersifat religius, tentang dikait-kaitkan dengan agama, analoginya seperti teman-teman ini seorang dokter ahli spesialis, ahli bedah gitu, kemudian ditelepon dari rumah sakit nih harus bedah pasien yang sangat lagi kritis gitu kan. Pasien yang lagi kritis harus cepat dilakukan, dan teman-teman bawa mobil kebut karena mau nolong orang gitu kan, tapi melewati perempatan, kemudian di situ lampunya merah, dilanggar lah lampu merah itu, pastinya juga akan ada crash, ada kecelakaan kemungkinan besar di situ. Itulah gambarannya teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman, kalau sekarang ini yang sering dibicarakan kan di dunia media sosial ini, saya pikir tetap kita punya patokannya dan referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis kalau kita orang muslim ya gitu kan. Jadi kalau mau nonton kemudian mendalami sesuatu yang kegaiban, tentunya kita juga punya bekal gitu kan, yang jelas gitu kan. Yang paling sering saya dengar tuh kan kemarin juga salah satunya tentang kodam gitu kan. Kodam itu apa ya? Setelah saya lihat ternyata sering banyak dibicarakan, bahwa kesannya sempat selintas kemarin, kodam itu kan ada passwordnya untuk memanggil kodam, orang yang sudah melakukan perjanjian dengan kodam tersebut. Katanya di situ passwordnya adalah namanya untuk memanggil. Nah kalau kodam ini setelah saya cari referensinya memang nggak ada ya di track recordnya di agama kita ini, nggak ada di agama Islam sebenarnya kalau kodam. Justru kalau kodam itu saya sering ketemu di luar negeri ya. Kuwait, teman-teman saya orang Arab sana, orang Kuwaiti sana bilang ini mai kadama gitu. Kadama itu ternyata, kodama itu asisten rumah tangga gitu kan, asisten rumah tangga kan, ART gitu kan. Nah ini kodama. Di sini ternyata kodam itu ya bangsa gaib yang menempati benda-benda tertentu, kemudian menjadi pengawal gaib orang-orang tertentu. Yang saya pikir itu sesuatu yang memang di luar keilmuan agama Islam ya gitu kan. Kalau di Islam itu saya temui
itunya Qorin ya. Qorin itu pendamping kita. Makanya di Al-Qur'anul Karim di surat Qaf tuh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu ma atqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ala dayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubadalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamil lil abid. Wa yauma naqulu li jahannama halim ta'lati wa taqulu hal mim mazid. Jadi di situ di surat Al-Qaf ini diberitakan tentang keberadaan Qorin ya. Yaumil hisab nanti Qorin itu sama berusaha untuk lepas tanggung jawab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qorinuhu, dan kemudian bilang Qorin dari bangsa jin yang mendampingi manusia ya. Ma adkhaituhu Rabbana, ma adkhaituhu ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ma adkhaituhu. Sungguhnya saya enggak menyesatin dia. Ma adkhaituhu. Wah, itu udah saya enggak menyesatkan dia, bahkan dia sesat sendiri ya gitu, dalam kesesatan yang sangat jauh kan. Rabbana ma'atwa itu walakin kana fi dhalalin ba'id. Tapi sungguhnya dia sendiri yang dalam kesesatan yang sangat jauh, manusia yang didampingin itu. Tapi namanya ya Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang Maha tahu segalanya, Zat Maha adil dan bijaksana. Dia ngerti gitu kan. Dijawab qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Udah, kamu jangan berdebat di hadapan saya gitu kan. Sungguh aku sudah mengancamkan pada kalian hari ini gitu, tentang apa yang akan terjadi di hari ini, tentang yaumil akhir gitu kan. Sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata, mayubadalul qaulu ladayya wa ma'ana bidzalamil lil abid. Dan saya enggak mungkin, ini adalah keputusan saya yang memang sudah enggak bisa diubah lagi gitu kan. Dan saya nggak pernah gitu kan berlaku yang zalim pada hamba-hamba saya itu kan. Dilanjutkan wa yauma naqulu li jahannama halim ta'lati wa taqulu hal mim mazid. Hari ini saya berkata kepada neraka jahanam, halim ta'lati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid. Kemudian neraka berkata, apakah ada tambahan lagi? Gitu. Ngeri sekali ini teman-teman. Jadi di sini memang kemudian diberitakan bahwasanya Qorin itu ada gitu kan, dan menyertai manusia itu kan. Menyertai manusia yaitu dia sepertinya cuma memerintahkan untuk melakukan suatu keburukan, dan ini diperkuat lagi salah satunya ada di Al-Qur'anul Karim, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin wala yasudunnahum min sabila sabili wa annahum yahsabuna annahum muhtadun. Wa may ya'su an dzikri rahmani, barang siapa lalai pada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitonan, maka kami adakan seton untuk menjadi sahabat karibnya, wa huwa lahu qarin wala yasudunnahum anis sabili, dan sahabat karibnya tadi, Qorinnya ini tadi kemudian akan benar-benar menghalangi orang tersebut dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira gitu kan bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka juga dibohongi oleh setan tersebut gitu, tersesat oleh setan tersebut. Jadi bahaya ya teman-teman. Dan di hadisnya Nabi Muhammad SAW juga sudah mengingatkan tentang Qorin ini kan. Yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma minkum min ahadin wa qad wukala lahu wa qad wukala qorinuhu minal jin. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, enggak satupun dari kalian katanya kecuali kemudian wukala qorinuhu minal jin, maka akan didampingi oleh korinnya gitu, dari bangsa jin gitu kan. Kemudian para sahabat bertanya gitu kan, qalu
wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu ya Rasul gitu kan. Qala wa iya ya, saya pun seperti itu kan. Wala wa ila an wa ila anallaha a'annani alaikum a'annani alaihi ilaihi fa aslama fala ya'muruni ila bil khair. Tapi kemudian Allah membantu saya gitu kan untuk menundukkan dia nih jin korinnya, sehingga dia masuk Islam, dan kemudian dia memerintahkan saya kecuali nggak memerintahkan kepada saya kecuali sesuatu yang kebaikan. Artinya kalau dari kita ambil dari hadis-hadis ini, korin ini memang ada, udah terinstal ya dari kita, sebagian kita lahir, dan kadang-kadang orang yang memang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala pun akan ada korin dari bangsa setan. Dan sini pasti perbuatannya ini cuma menyuruh kita untuk melakukan, mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang batil gitu kan. Tapi di sini juga diberitakan oleh Rasulullah bahwasanya juga ternyata korin bisa ditundukkan ya. Bahkan di sini kemudian dia korinnya itu masuk Islam dan nggak memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali untuk berbuat kebajikan gitu kan. Nah kalau kodam tuh sepertinya di Al-Hadis dan Al-Quranul Karim nggak saya temui gitu kan. Karena kalau kodam itu kan orang-orang tertentu, dulu saya kan banyak ya namanya teman ketika saya jadi praktisi pengobatan stroke dulu kan di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur, itu banyak teman saya yang memiliki kodam gitu. Kodam itu sepertinya mereka melakukan ritual-ritual terkhusus yang memang ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat religius, tapi kalau menurut saya juga agak geser dikit lah itu kan, nggak luruh. Ini akhirnya kemudian mereka memiliki kodam-kodam kadama pembantu ya, kalau kodam itu kalau bahasa Arabnya dari bangsa jin, dan juga ada yang di benda gaib gitu kan. Kalau kodam ini beda ya teman-teman, dia diinstal gitu kan. Kalau yang ini udah bareng motherboard ini, kalau yang namanya korin gitu kan. Artinya kalau kemudian kita harus berhati-hati, memang kalau kita sebagai seorang muslim dan insya Allah sebagai hambanya yang beriman, tentunya kalau kita mengarungi alam nonton tayangan gaib, kita juga punya bekal teman-teman gitu kan, punya bekal, punya pegangan gitu kan, agar jangan kemudian hanyut gitu kan, kemudian kita telan mentah-mentah gitu kan. Dan bekal kita adalah firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa yang di luar itu nggak perlu kita bawa masuk gitu kan dalam hati kita gitu kan. Nah, ini karena memang ya hak-haknya masing-masing lah kemudian kan. Namanya kita ini di media sosial sah-sah saja, bebas-bebas saja selagi memang diperbolehkan oleh yang punya tuan rumahnya. Tuan rumahnya siapa? Mister YouTube gitu kan. Itu aja gitu kan. Dan kalau kemudian mau mengingatkan tuh sampai 3 kali ya. Kalau memaksa juga nggak bisa gitu kan. Kita ingatkan kalau mau mengingatkan, kalau dianggap ada yang nggak cocok gitu kan. Tapi ya dengan jalan yang baik-baik saja. Ini yang memang kemudian bikin saya agak bikin konten, karena saya nggak terima gitu kan kalau ada saudara saya seiman setakwa, kalau yang mungkin dianggap pun jalannya salah pun kemudian dikatakan fidarkil asfali minanar, tuh udah nggak benar. Itu yang dikatakan tuh ayat Al-Quran tuh, di keraknya neraka itu. Dan nggak ada orang kemudian bisa menghakimi seseorang sebagai seorang munafik gitu kan. Munafik ini bahaya, orang yang memang masuk ke dalam Islam tapi hati kecilnya membenci Islam. Saya pikir kalau yang para ahli spiritualnya itu mungkin salah, kalau memang dianggap salah ada kemungkinan, tapi sepertinya mereka juga nggak membenci agama Islam gitu kan. Jadi nggak pas tuduhannya saudara, hal-hal yang dituduhkan kemarin kan. Ya itu aja sih teman-teman, saya pikir juga udah lewat ini kayaknya. Pesulap merahnya juga jeri untuk bertemu Ustadz Hakim Bawazir, makanya dia juga bawa Ustadz yang lain yang ahli ruqyah segala macam untuk bikin konten di channelnya. Sepertinya ya mungkin mau dibenturkan, tapi kayaknya juga nggak mau mungkin ya gitu kan, karena memang bukan ranahnya lagi gitu kan. Pastinya juga udah pintar lah gitu kan, udah ngerti lah itu Bapak Ustadznya juga. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Ini sekedar obrolan malam, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.